Shalom. Dalam seri renungan skriptura hari ini dari Kejadian 6 ayat 5-10, kita akan belajar bagian ini yang menggambarkan kondisi manusia pada masa Nuh dan bagaimana Tuhan meresponsnya. Kita akan melihat 3 kata kunci dari teks bahasa Ibrani untuk menolong kita membaca bagian ini lebih dekat. Kata kunci yang pertama adalah ra, jahat, rusak atau buruk. Dalam ayat 5, kata ra dipakai untuk menggambarkan keadaan manusia. Kata ini tidak hanya berarti jahat secara moral, tetapi juga rusak, tidak sesuai tujuan, atau bahkan membawa kehancuran. Teks ini menegaskan bahwa kerusakan itu bukan di permukaan saja. Pikiran, keinginan, dan arah hidup manusia sudah terisi hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Kata kunci yang kedua adalah naham, atau menyesal, berduka, berubah sikap karena kesedihan. Ayat 6 memakai kata naham, yang berarti merasa berduka, berubah sikapnya karena kesedihan itu atau menyesal. Ketika Tuhan melihat kerusakan manusia ini, teks ini menggambarkan respons Tuhan dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman manusia. Kata naham menunjukkan bahwa keadaan manusia membawa duka cita yang dalam di hadapan Tuhan dan bukan sekedar kemarahan. Kata kunci yang ketiga adalah tamim, tidak bercela, utuh atau sungguh-sungguh. Ayat 9 menyebut bahwa Nuh adalah tamim. Kata ini berarti utuh, bersih, tidak bercela. Bukan dalam arti sempurna tanpa salah, tetapi memiliki integritas yang nyata. Dalam konteks Kejadian pasal 6 ini, tamim menggambarkan seorang yang arah hidupnya tetap terikat pada Tuhan di tengah lingkungan yang rusak. Melalui kata ra, teks ini menunjukkan kondisi manusia yang benar-benar jatuh dari kehendak Tuhan. Fokusnya bukan pada tindakan-tindakan besar, tetapi pada kecenderungan hati dan pikiran. Teks ini memberikan gambaran bahwa ketika orientasi hati kita menjauh dari Tuhan, kerusakan hidup akan mengikuti. Kata naham menunjukkan bagaimana Tuhan menanggapi kondisi ini. Respons Tuhan bukan dingin atau jauh, tetapi penuh rasa duka cita. Teks ini ingin memperlihatkan bahwa relasi Tuhan dengan ciptaannya bersifat dekat. Kerusakan manusia membawa kesedihan di hadapannya. Di tengah keadaan seperti itu, kata tamim menjadi begitu kontras. Kehidupan Nuh digambarkan sebagai seorang yang utuh di hadapan Tuhan. Teks ini tidak mengatakan bahwa Nuh tanpa kelemahan, namun arah hidupnya tidak mengikuti kerusakan yang ada di sekelilingnya. Ia memilih berjalan bersama Tuhan ketika banyak orang memilih arah yang berlawanan. Ketiga kata ini memperlihatkan pola yang jelas dalam teks. Kerusakan manusia tidak menghapus kehadiran kesedihan Tuhan. Dan di tengah kerusakan itu tetap ada ruang bagi seseorang untuk hidup setia. Keberadaan Nuh sebagai tamim menjadi bukti bahwa kegelapan tidak menutup pintu berjalan kepada Tuhan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di seri Renungan Skriptura berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.